Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi yang akan kita bahas adalah sistem pemerintahan di Indonesia. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan beberapa kabinet dalam pemerintahan Indonesia. Pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan menunjukkan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam menyusun dan merombak kabinet. Apa kaitannya kewenangan presiden dengan sistem pemerintahan Indonesia? Nah, semua itu akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Pertama adalah pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklarifikasi menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan, kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dan kepala negara dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada pemerintah atau presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan presidensial. Pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dipilih melalui pemilu. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-ciri pemerintahan parlementer. Pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antara presiden dan kabinet. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Di sini kita akan jabarkan sistem pemerintahan mulai dari periode awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, periode pemberlakuan konstitusi RIS, periode demokrasi liberal atau Undang-Undang Dasar sementara 1950, periode demokrasi terpimpin, periode Orde Baru sampai dengan periode reformasi. Baiklah, kita akan membahas satu-satu periode. Yang pertama, periode awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum sistem pemerintahan Indonesia pada periode awal kemerdekaan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena Indonesia baru saja merdeka, semua alat kelengkapan negara belum bisa berjalan optimal sehingga menjadi beberapa pelanggaran terhadap konstitusi seperti berikut. Perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi bahan legislatif. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Selanjutnya periode pemberlakuan konstitusi RIS. Pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Akan tetapi, setelah berlaku konstitusi RIS, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer pada saat berlakunya konstitusi RIS sebagai berikut. Perdana Menteri diangkat oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya. Kekuasaan Perdana Menteri masih dikendalikan oleh presiden. Kabinet dibentuk oleh presiden bukan parlemen.
Parlemen tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Presiden RIS menduduki jabatan rangkap sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selanjutnya, periode demokrasi liberal atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer atau demokrasi liberal secara utuh. Demokrasi liberal di Indonesia tidak berumur panjang, yaitu antara tahun 1950 sampai 1959. Hal ini karena pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan pada upacara resmi di Istana Merdeka. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga, pembubaran konstituante. Periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem yang diterapkan untuk mengatasi pertentangan partai-partai politik dalam parlementer pada masa demokrasi liberal. Pada periode demokrasi terpimpin, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan. Ciri-ciri periode demokrasi terpimpin adalah dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Periode Orde Baru. Tujuan pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Tetapi, apabila Anda mau belajar lebih lagi, penerapan sistem pemerintahan yang dilakukan pada zaman Soekarno dan Soeharto sangat berbeda, terutama kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan MPR. Periode reformasi, sistem pemerintahan dan politik pada era reformasi merupakan transisi dari sistem politik otoriter ke demokrasi. Pada awal era reformasi, muncul tuntutan yang didasarkan oleh berbagai komponen bangsa termasuk mahasiswa dan pemuda. Sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen konstitusi. Amandemen dapat diartikan sebagai perbuatan untuk mengubah dokumen secara resmi yang bertujuan untuk memperbaikinya. Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Selanjutnya, kedudukan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan pasca amandemen. Sistem pemerintahan diartikan sebagai tatanan yang terdiri dari komponen pemerintahan yang saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara. Kekuasaan di negara Indonesia meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan pemeriksa keuangan. Demikian penjelasan materi sistem pemerintahan di Indonesia kali ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar dan jadilah kebanggaan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.